Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita mendengar hukum Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan lagu pujian yang dipersembahkan oleh Naposo dan Remaja HKBP Aik Nauli 3.
Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kegelagan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kor Ina Marta HKBP Aik Nauli 3. Tuhan, sampai berapa kali Kau harus mengampuni saudaraku apabila ia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku. Apakah sampai 7 kali seperti yang dipertanyakan Petrus? Dan kemudian Yesus berkata kepadanya,
kita. Bukan, bukan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali pengampunan adalah tak henti-henti, seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita, agar kita pun mengasihi sesama dan selalu mengampuninya. Andaikan kita tidak melakukannya, Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Jauhkanlah. Kita bernyanyi. Batu penjuru gereja dan dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya, dengan Tuhan darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya, membuatnya kudus. Gereja yang di surga dan yang di dunia, bersatu dalam Tuhan, hadiah yang esa. Ya Tuhan beri anugerah supaya kami pun pernah terdapatkan juga kekal Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Wahyu 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah membebaskan kita dari dosa oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan
menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian yang dipersembahkan Kor Ina Maria HKBP Aik Nauli 3. Lingolukon bake maaf Tuhan sitindangi hatami sai suruton dimi mangarajaya anggiat boyhu Tuhan, go, go,
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian yang dipersembahkan Kor Ama HKBP Aik Nauli 3. Sudah karama sanari
Kita bernyanyi. Karena
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih merayakan masa-masa kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan kematian. Kami sampaikan ucapan kepada seluruh jemaat HKBP 03 yang pada hari ini bersama-sama dengan seluruh pemirsa yang boleh mengikuti ibadah live streaming yang difasilitasi oleh Nusantara Televisi dimanapun berada pada saat ini. Terimalah salam dari kami. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Kristus, kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Kuasi Modogeniti, yang artinya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, kita bacakan dan kita ikuti bersama-sama. Demikian bunyinya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan seluruh pemirsa Nusantara Televisi, dimanapun saudara dan saudari berada yang boleh mengikuti ibadah ini, perlu kami beritahukan bahwa ini adalah gereja yang keempat di HKBP Resort Onantuka yang melayani ibadah live streaming yang difasilitasi oleh Nusantara Televisi. Dan kami berharap tidak bosan-bosannya Bapak dan Ibu saudara-saudara, terutama
bagi seluruh yang dikasihi Tuhan, pemirsa daripada Nusantara TV, tidak akan pernah jenuh-jenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pelayanan yang kami laksanakan dari HKBP 03 sebagai jemaat cabang dari HKBP Resonan Tuka yang berada di Kecamatan Sipahutar. Bapak dan Ibu yang dikasihi Kristus, di saat masa-masa Paskah yang kita rayakan, setelah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu yang lalu, tanggal 20 April 2025, firman Tuhan juga mengajak kita memaknai kebangkitannya itu, menghidupi kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kuasa, kematian, dan dosa. Dengan seruan firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk turut serta dalam keselamatan dari Tuhan. Saya akan mulai khotbah ini, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan istilah yang tidak asing bagi kita, dengan sebutan yang tidak jarang untuk kita sebut, yaitu perkataan atau kata yang menyebut dengan gratis, atau dengan bahasa yang sederhana, cuma-cuma. Saya boleh membayangkan, Bapak Ibu juga dapat membayangkan, saudara-saudara juga, bagaimana itu yang disebut dengan gratis. Entah itu sebuah benda, entah itu disebut dengan makanan, entahkah itu disebut dengan sesuatu yang berwujud. Kalau disebut dengan gratis, maka kita akan merasa bahwa kita dapat memilikinya tanpa harus membeli. Itu kalau kata gratis. Melu di hata batak, di dok, pere. Sebenarnya kata pere itu, dangadong di hata bataki, alai na di uhalui, sian hatana asing, free. Alai gabi roma halak batak madok, aladang di bota madok free, idok merupani gabi piri, na piri-piri, na sosigararon, na gratis. Itu dalam bahasa Indonesia. Semua kita menginginkan ada yang gratis. Makanan gratis. Mobil gratis, tidak mungkin ya. Kecuali kalau mobil-mobilan, pasti itu pun harus dibeli. Terus pengobatan gratis. Ada juga sekarang ini oleh pemerintah kita yang menyebut dengan makanan bergizi gratis. Itu yang dilaksanakan oleh pemerintah kita, terutama kepada anak-anak sekolah yang masih mengikuti pendidikannya. Program pemerintah sekarang disebut dengan makan bergizi gratis. Kita semua merasa senang. Saya nggak tahu apakah orang tua yang masih ada anak-anaknya yang bersekolah mendengar berita itu, apakah dia senang atau justru tidak senang. Saya yakin pasti dia senang. Tanpa membayar, cuma hanya memakan, saya pikir sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah informasi yang kita dengar belakangan ini melalui pemerintah kita. Kira-kira seperti itulah Bapak dan Ibu saudara-saudara firman Tuhan yang mengajak kita semua dengan mengatakan semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Sekiranya
saya tanya kita semua yang hadir beribadah pada saat ini, pasti banyak di antara kita yang hadir pada saat ini tidak mempunyai uang. Benar apa enggak? Sitong do. Manang sudi do hamuna puna sahepeng noaing. Sudi do. Syukurlah kalau masih punya uang. Ya kan? Syukur kalau masih punya uang. Berapapun itu saya tidak mau tahu. Tapi di kantongmu masih ada uang. Belum lagi di kantongmu. Di laci lemarimu pasti ada uang. Tidak hanya di situ juga. Sama orang yang kau pinjamkan juga ada uangmu. Dan itu juga milikmu. Kan begitu. Yang walaupun jumlahnya sedikit. Tidak banyak. Saya juga yakin remaja-remaja ini tidak memiliki uang ini. Karena masih belum punya pekerjaan, kan begitu. Masih diberi orang tua. Kalau ada uangnya itu karena dikasih orang tua. Kalau tidak ada tahankan, kan begitu. Biasanya orang yang tidak mempunyai uang, mukanya itu cemberut. Pasti itu, mukanya masam. Tidak berseri-seri. Tetapi ada juga orang yang tidak memiliki uang, mukanya berseri-seri. EGP, emang gue pikirin. Kalau tidak punya uang ya nggak ada masalah. Punya uang juga nggak ada masalah. Justru yang menjadi masalah kalau tidak punya uang. Mulu sorok kepek tak pasti gardo hutok tahun. Pasti itu. Karena itu sebagai alat untuk menukar segala sesuatu yang kita butuhkan. Apakah pernah Bapak yang ikut beribadah pada sore hari ini, pada saat ini, pernah memiliki sepeser pun tidak ada duit? Saya pikir juga pernah, apalagi kaum ibu ini. Itu makanya kalau seorang ibu tidak memiliki uang, tensinya itu naik. Ya kan? Yang dulunya tensinya rendah, tapi karena tidak punya uang tensinya menjadi naik. Emosinya meluap-luap. Emosinya tidak karu-karuan. Si ayah yang dimarahi, toh juga ikut anaknya dimarahi. Kalau berbicara dengan uang, maka kita akan menghadapi sesuatu yang kompleks. Di mana-mana butuh uang. Arisan juga butuh uang. Di gereja juga butuh uang. Semua uang. Memang sah. Uang itu sebagai alat yang kita butuhkan untuk menukar segala sesuatu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, justru yang tidak punya uang, yang tidak memiliki, diajak oleh Allah melalui seruan Nabi Yesaya. Dan kita ingat bahwa uang, bahwa segala yang berkaitan dengan materi yang disampaikan melalui kitab ini, tapi kita harus ingat itu hanya sebagai kiasan, sebagai simbol, sebagai gambaran. Karena tidak semua dapat memiliki itu, tapi semua orang dapat memiliki dan menjangkau yang namanya dengan keselamatan dari Tuhan. Kalaupun kita tidak memiliki uang, tidak memiliki harta benda, tidak memiliki yang namanya dengan materi, tapi ingat dirimu, kehidupan kita ini boleh dilayakkan Tuhan untuk menerima keselamatan daripadanya. Tidak perlu bagi Tuhan orang yang memiliki uang dengan orang yang tidak memiliki uang dalam rangka menerima keselamatan dan anugerah Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Yesaya melalui pemberitaan firman Tuhan.
Jadi kalau kita datang beribadah pada saat ini beserta dengan saudara-saudara seiman kita yang ikut mengikuti ibadah ini, itu juga berarti bahwa mereka juga diikutsertakan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, itu adalah makna air, gandum, susu dan anggur. Makanan rohani yang kita sebut dengan firman Tuhan. Dan itu adalah simbol dari berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Semua yang diberikan Tuhan, entahkah itu seperti yang kita butuhkan, ingat, itu adalah berkat melimpah yang diberikan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya manusia, kita yang hidup ini tidak memiliki apa-apa untuk kemudian sanggup membayar segala yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya buat dalam bahasa yang sederhana. Gari utakta tunatorasta sahak tunalahomate ibana dang bui takarar. Tanggung jawab kita kepada orang tua kita sampai dia berakhir dari dunia ini masih belum dapat kita tunaikan. Apalagi dengan pemberian Tuhan, sehebat apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun kekayaannya, tidak akan pernah sanggup untuk membayar apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu harus kita ingat. Dan itu harus kita camkan bahwa Tuhan memberikan itu kepada kita di dalam kerangka anugerah dan keselamatan yang diberikan. Tetapi ada juga yang menjadi sebuah kutipan dari ayat ini. Kalau tadi yang tidak memiliki uang diajak oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam menerima keselamatannya. Lantas ayat yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Itu adalah sebuah pertentangan. Rupa-rupanya pada waktu itu ada orang-orang yang memiliki segala apa yang dia punyai, tetapi dia membelikannya kepada sesuatu yang tidak berguna, walaupun hanya kelihatan nikmat tetapi sesaat. Yang penting nikmat. Soal itu kenikmatan dapat dialami atau tidak dapat dialami, persoalan terakhir. Yang penting nikmat. Itu yang dikatakan oleh Yesaya lewat pemberitaan firman Tuhan. Mengapa? Karena sering hidup kita ini kepada hal-hal yang tidak berguna, kita membuang-buang energi. Kepada yang tidak berguna, sering kita tidak memerlukan hal yang lebih utama, dan kita menjadi sering membuang menjadi sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita. Saudara-saudara, itulah yang disampaikan oleh Yesaya. Karena begitu maraknya yang dialami oleh umat itu, datang seruan Tuhan. Dan sekaligus mengingatkan supaya mereka jangan cuma hanya memikirkan yang bersifat sementara, walaupun hikmat itu, walaupun dapat mengenyangkan, walaupun dapat menghiburkan, tetapi mereka juga harus terfokus bahwa apa yang diberikan Tuhan lebih dari apa yang telah mereka kecap, apa yang telah mereka alami, karena ikut serta dalam keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga pernah menyinggung hal ini terkait dengan bagaimana umat Kristen, bagaimana kita yang beribadah kepada Tuhan
haruslah kita pahami bahwa Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini, Yesus yang mati dan yang bangkit, lalu kemudian datang kepada kita untuk memberi kehidupan, dan kehidupan yang diberikannya itu melimpah dalam kehidupan kita, pribadi kita masing-masing. Yohanes 10 ayat 10. Itulah sebabnya Yesus yang datang memberi hidup dan memberi kelimpahan kepada siapapun. Supaya apa tujuannya? Supaya kamu hidup. Supaya kita berada di dalam tuntunan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa masih ada yang berpaling dan tidak mau datang mendengar dan menerima sesuatu ataupun itu berkat dari Tuhan? Itu menjadi pertanyaan kita. Dan saya yakin kita yang beribadah pada saat ini beserta dengan saudara-saudara seiman kita, kita bersama-sama untuk mendengar dan menerima sesuatu, terutama berkat dari Allah, karena kita juga diajak walaupun kita tidak memiliki apa-apa. Jadi jangan pernah katakan dalam hidupmu, saya itu miskin Tuhan, saya itu tidak memiliki apa-apa Tuhan. Itu benar. Tapi kalau sudah Tuhan yang mengajak kita, maka alasanmu itu tidak memiliki apa-apa, masih dalam hidup dalam kemiskinan, itu juga akan berganti, itu juga akan dirubah. Karena Allah telah menyediakan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang daripada Dia. Dan itulah juga yang menjadi renungan kita melalui firman Tuhan di minggu masa-masa Paskah yang kita rayakan pada saat ini. Karena kepada Tuhan kita datang bersekutu. Karena kepada Dia kita menerima keselamatan. Karena Dia telah menyediakan, mempersiapkan, yaitu disebut dengan dalam ayat ini, memakan makanan yang baik. Bukan cuma hanya memakan, bahkan menikmati sajian yang paling lezat. Itu artinya firman Allah lah sajian yang paling lezat. Kalau disebut dengan makanan, itu saya pikir sudah makanan yang sangat luar biasa kenikmatannya itu. Rasa enaknya sudah luar biasa, melampaui rasa enak yang telah kita kecap selama ini. Walaupun firman Tuhan itu kadang keras, walaupun firman Tuhan itu kadang tegas menegur kita, tapi kita harus juga mengingat bahwa itulah makanan yang paling lezat dan makanan yang paling baik. Itu sebabnya dalam firman Tuhan pernah disebut seperti ini. Kamu itu Kristen, bukan lagi Kristen susu. Tetapi kamu lama-kelamaan harus menjadi Kristen makanan keras. Artinya, Kristen makanan keras sudah sanggup dia, sudah mampu dia. Walaupun firman Tuhan begitu keras menegur dia. Tapi karena dia tahu bahwa itulah tanggung jawabnya sebagai seorang pengikut Kristus, maka dia terima itu. Dan dia tidak mengatakan, firman-Mu itu keras Tuhan, tidak boleh saya terima. Firman-Mu itu terlalu kejam, tidak boleh saya terima. Bukan seperti itu, karena kita adalah Kristen makanan keras, bukan Kristen makanan susu. Seperti seorang bayi yang masih baru lahir. Itu artinya rohani kita semakin bertambah, semakin teguh dan semakin kokoh dalam hal mengikut Kristus. Yang terakhir Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ajakan Tuhan juga kepada kita tentunya mengingatkan kita di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kata sesungguhnya, hine dalam bahasa aslinya. Sesungguhnya itu mengatakan kepada kita tidak ada yang perlu untuk diragukan. Tidak ada yang perlu untuk disangsikan. Atau tidak ada lagi yang tidak dipercayai bahwa Tuhanlah yang menyebutnya. Bahwa Tuhanlah yang menyerukan. Maka kita menerima itu dengan hati. Ya Tuhan, karena Engkau telah berkata demikian, maka itu kami terima sebagai makanan, sebagai sajian yang paling lezat. Karena apa tujuannya? Kamu akan dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain.
Kamu akan kujadikan raja yang akan memimpin umat-umat yang lain. Itu artinya kita hidup bersekutu di dalam kemurahan Tuhan. Dan itu semua oleh karena Tuhan Allahmu. Allah yang Maha Kudus. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian manusia, bukan karena kehebatan umat ini, tetapi itu semua karena Tuhan Allah kita yang Maha Kudus. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Karena kita ditebus bukan dari barang yang fana, tetapi darah yang begitu mahal, yaitu darah Kristus untuk menebus, untuk membayar hutang secara lunas di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara Bapa dan Ibu dikasihi Kristus, mari kita hidup dalam terang firman-Nya, karena Dia memberikan jauh yang lebih terbaik, tidak dapat disamakan dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat HKBP 03 dan seluruh pemirsa Nusantara Televisi yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia telah menyediakan segala sesuatu yang berguna, yang sedap untuk dinikmati dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersekutu Tuhan pada saat ini untuk menyambut dan sekaligus menyemangati kami bahwa Tuhan kami telah bangkit. Tuhan kami telah hidup. Dan seruan Tuhan melalui firman pada hari ini agar kami ikut serta di dalam keselamatan dari Tuhan. Kami boleh menikmati, kami boleh menerima pemberian Tuhan yang kami yakini itu jauh lebih baik, jauh lebih berharga dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Dan firman-Mu juga Tuhan mengajak kami dan mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat ciptaan-Mu tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah mampu untuk membayar setiap pemberian yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Walaupun banyak materi yang kami miliki, walaupun banyak harta yang kami punyai. Firman-Mu juga Tuhan mengajak kami kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Bahkan di dalam kemiskinannya sekalipun, dia boleh menerima dan ambil bagian dalam keselamatan yang diberikan Tuhan. Boleh kami Tuhan bersuka cita, seluruh jemaat-Mu, seluruh orang-orang percaya yang mengikut Engkau, dan juga dengan saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah seperti kami ini di tempat, di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Entah mereka dalam pekerjaan, sehingga mereka Tuhan boleh disapa firman Tuhan. Karena Tuhan telah menjanjikan sesuatu yang lebih baik untuk kami nikmati bersama-sama dalam hidup kami, yaitu firman-Mu. Firman-Mu yang hidup di dalam hati dan kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhanlah yang boleh memperkenankan kami untuk ambil bagian dalam keselamatan-Mu. Karena Tuhan telah membayar kami melalui pengorbanan Kristus dan melalui salib-Nya dan darah-Nya, di mana kami telah ditebus dan dibayar mahal. Dan itu kami ucapkan Tuhan syukur kepadamu, karena Tuhan telah melayakkan kami semua jemaat-Mu menerima anugerah dan keselamatan daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh umat Kristiani yang beribadah pagi pada saat ini, dimanapun mereka berada, di tempat pekerjaannya, di tempat mereka dapat melakukan aktivitasnya,
bahkan orang-orang yang tergeletak karena sakit. Biarlah juga mereka Tuhan dihiburkan oleh karena firman Tuhan yang telah menyapa kami, karena Tuhan telah menyediakan sajian makanan yang paling lezat, yaitu melalui firman-Mu. Berkati juga Tuhan dengan seluruh pemirsa Nusantara Televisi, baik juga tim yang bekerja di dalam penyelenggaraan ibadah ini. Biarlah juga mereka Tuhan Engkau berkati, dan setiap apa yang mereka lakukan itu juga boleh menjadi bagian untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka emban. Berkati juga Tuhan dengan seluruh para hamba-Mu di setiap gereja-Mu dan juga umat Kristen yang berada dimanapun mereka berdomisili untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepada yang kami kasihi, keluarga Amang Tampu Bolon yang memiliki saluran Nusantara Televisi. Biarlah mereka Engkau berkati dan seluruh keluarga dan juga apa yang mereka lakukan. Dan itu semuanya boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terimalah persembahan kami. Layakkanlah persekutuan kami menjadi ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kami boleh beroleh sukacita untuk melanjutkan setiap perjalanan dan pekerjaan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan kita. Puji
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada tahun 1962, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lunggu-lunggu ini sebanyak lebih kurang kira-kira 60 kepala keluarga terdaftar menjadi anggota jemaat HKBP Naudi 2 Resort Onatuka yang berjarak kira-kira 2 kilometer. Pada saat itu, jalan dari tempat gereja ini sampai gereja tempat ibadah sangat sukar dilalui karena lumpur, banyak kubangan yang digenangi air, sehingga sangat sulit dilalui. Apalagi kalau musim hujan, jalan penuh becek
lumpur, genangan air, dan sangat licin. Disebabkan itu, banyak anggota jemaat yang malas ke gereja, apalagi lansia. Karena itu, yang dulunya jemaat HKBP 60 kepala keluarga, tinggal yang setia tetap anggota HKBP sebanyak 38 kakak dengan 7 orang penatua atau parhalado. Karena jauhnya tempat gereja dan kondisi jalan yang tidak baik, apalagi bagi anak-anak sekolah minggu, kami para orang tua mengkhawatirkan keselamatan mereka di waktu pergi mengikuti kebaktian di sekolah minggu. Memperhatikan semuanya itu, kami parhalado dengan beberapa orang tokoh masyarakat musyawarah untuk membangun gereja di lingkungan ini. Dan rencana ini disampaikan ke semua anggota jemaat. Ternyata semua mendukung. Pada tanggal 27 Mei 1979, itulah minggu pertama memasuki gereja, dan pada hari itu dilakukan baptisan kepada beberapa orang anak-anak bayi yang disampaikan oleh pendeta HKBP Resot Onatuka, dan melalui musyawarah antara parhalado dan anggota jemaat, gereja ini dinamai HKBP Aik Naulitolu, Aik Naulitiga, Resot Onatuka. Demikianlah dulu yang bisa kami sampaikan sebagai ringkasan atau secara ringkas tentang sejarah berdirinya gereja HKBP Aik Naulitiga. Sekian dan terima kasih. Horas.